Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pamsa Gajah, pertama-tama izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Saya Denok Silva Parasmita dari Sekbid MPK. Saya Lila Auliani Anissa dari Sekbid PH. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai PPDB SMK Negeri 1 Malang tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai persyaratan PPDB. Persyaratan PPDB yang pertama dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, PPDB dilakukan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, calon peserta didik baru berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Yang keempat, peserta didik baru telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Yang kelima, calon peserta didik baru wajib terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Yang keenam, kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Yang ketujuh, keadaan tertentu yang meliputi bencana alam dan bencana sosial. Kedelapan, untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, sesuatu hal yang meliputi KK baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain dan kartu keluarga baru karena pindah rumah. Yang ke-10, bagi calon peserta dari pondok pesantren atau panti asuhan dan panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga. Dan yang terakhir, jenjang SMK dengan bidang kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan. Untuk selanjutnya masuk ke pelaksanaan PPDB. Yang pertama, pagu calon peserta didik. 1. Pagu calon peserta didik baru paling banyak 36 peserta didik dalam satu rombongan belajar. 2. Jumlah rombongan belajar ditentukan sesuai kapasitas prasarana sekolah. B. Tahapan pendaftaran. Untuk tahapan pendaftaran ada beberapa yang harus kalian ikuti. Yang pertama yaitu pengisian nilai rapor. 2. Verifikasi nilai rapor. 3. Pembetulan nilai rapor. 4. Pengambilan PIN. Untuk pengambilan PIN, semua calon peserta didik mengambil PIN atau Personal Identification Number dan menentukan titik rumah dengan aplikasi. B. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke tata cara pengambilan PIN. Tata cara pengambilan PIN yang pertama yaitu login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NPSN, NISN, dan tanggal lahir. Yang kedua, siswa melakukan verifikasi nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang ketiga, mengisi data, menentukan titik rumah dan mengunggah kartu keluarga. Yang keempat, mengunduh PIN beserta informasi nilai akhir. Selanjutnya masuk ke jadwal. Untuk jadwal bisa kalian lihat pada link yang ada pada kotak deskripsi. Selanjutnya untuk pengumuman dan konfirmasi hasil PPDB. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur prestasi hasil lomba, jalur prestasi nilai akademik, dan jalur zonasi diumumkan melalui situs ppdbjatim.net. Kedua, peserta didik yang telah diterima tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Dan yang ketiga, peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya wajib melakukan konfirmasi kesediaan melalui ppdbjatim.net. Selanjutnya adalah tata cara mendaftar ulang. Yang pertama, daftar ulang tidak dipungut biaya. Yang kedua, daftar ulang dilaksanakan setelah seluruh tahapan PPDB berakhir melalui situs ppdbjatim.net. Yang ketiga, selama masih berlakunya penetapan masa darurat penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, proses daftar ulang dilaksanakan secara daring melalui situs ppdbjatim.net. Dan yang terakhir, verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran 2021-2022 dengan melaksanakan protokol kesehatan.
Selanjutnya adalah pengawasan dan pengaduan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal yang dilakukan oleh cabang dinas pendidikan masing-masing wilayah. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada 1. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai atau tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan. Kedua, pihak atau orang yang memungut biaya PPDB. Yang ketiga, pihak atau orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu atau pihak yang berwenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, pelanggaran yang sejenis. Itu tadi yang dapat kita sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pamsagaca.